Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudara Koton Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita, saya ini lahir Ton Sabtu ya, banyak ujian, banyak cobaan, banyak musibah. Jodoh saya juga wetonnya Sabtu juga ya. Ya hidup itu seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau Anda katakanlah ya, kalau Anda berpikir bahwasanya, saya lahir weton Sabtu, terus saya ini banyak masalah karena pasangan saya weton Sabtu, itu salah gitu ya. Jadi kalau Anda ini banyak masalah di dalam kehidupan Anda karena pasangan Anda, itu juga karena diri Anda gitu ya. Loh, yang namanya hidup ya, yang namanya hidup itu menyelesaikan masalah. Jadi kalau Anda ada masalah, bukan kehidupan namanya. Nah itu yang Anda harus tanamkan dulu di dalam diri Anda ya. Jadi tidak perlu Anda ini emosi ya, tidak perlu ragu, tidak perlu pokoknya tetap optimis ya, tetap semangat. Masalah ini untuk dihadapi, apalagi kalau Anda punya pasangan. Nah, untung ya, ajak pasangan Anda untuk menyelesaikan bersama ya. Satu masalah ketika itu dipikirkan berdua, ini kan tambah enteng gitu ya. Coba kalau itu Anda pikirkan sendiri, ya berat sekali. Nah, jadi jangan pernah mengeluh ya dengan masalah yang Anda hadapi. Nah, di balik masalah Anda itu pasti ada solusi. Nah, kenapa solusinya belum ada? Ya, belum ketemu saja. Bukan berarti tidak ada ya, belum ketemu saja. Mungkin ya Anda terlalu emosi ya, sehingga masalah Anda ini tidak bisa Anda lihat gitu ya. Solusinya tidak bisa Anda lihat. Itu bisa juga terjadi. Banyak sekali ya teman-teman ya, sebuah masalah itu tidak bisa kita lihat manakala kita itu emosi ya. Solusinya itu tidak kelihatan ketika kita itu emosi. Tapi ketika kita ini bisa tentram, ketika kita ini bisa tenang, maka masalah itu akan mudah untuk kita deteksi, akan mudah untuk kita ketahui ya. Jadi teman-teman weton Sabtu jangan menyalahkan pasangan Anda ya. Jadi kalau Anda punya masalah, terus Anda ini ada masalah, entah itu yang ditimbulkan dari pasangan Anda, atau dari Anda sendiri, atau dari keluarga Anda, atau dari keluarga pasangan Anda, atau dari tetangga, sumber masalah ini macam-macam ya. Memang hidup itu seperti itu, untuk menyelesaikan masalah ya. Kalau Anda hidup tidak ada masalah, berarti ya hidup dialas saja. Dialas saja itu masih ada masalah kok ya. Anda harus cari beras, Anda harus masak ya, Anda harus cuci-cuci. Itu kan sebuah masalah-masalah ya. Namanya hidup itu akan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan seperti itu. Nah, tinggal Anda ini, tugas Anda, tanggung jawab Anda, bagaimana supaya masalah itu bisa Anda selesaikan. Bagaimana masalah itu bisa Anda sikapi ya. Bagaimana masalah itu bisa merubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Istilahnya nambah pinter gitu loh ya. Jadi teman-teman weton Sabtu, kalau Anda kena masalah ya, prioritas utama yang Anda harus miliki adalah bagaimana supaya masalah yang Anda hadapi itu bisa nambah Anda itu jadi pinter gitu ya. Paham ya. Ada masalah, Anda harus tambah pintar. Jadi ketika Anda dihadapkan pada masalah, jangan pikir beratnya, tapi berpikirlah bagaimana supaya masalah ini ya, saya bisa mendapatkan manfaatnya. Kira-kira ono manfaatnya enggak ya? Misalkan ya, Anda ini ditipu orang 10 juta gitu. Kira-kira ono manfaatnya orang itu ya. Kalau Anda melihat dari sisi ego Anda, sisi nafsu Anda, sisi pikiran Anda, yo emosi. 10 juta ini saya kerja katakanlah 2 tahun hari, ngumpulkan dapat 10 juta. Ya tiba-tiba diutang tidak bayar, terus melarikan diri. Ini banyak dialami ya oleh saudara kita yang ada jadi TKW gitu ya. Diutang temannya sendiri tidak bayar. Diutang temannya yang ada di sana, temannya balik
tidak kembali lagi ke luar negeri. Padahal yang hutang itu katakanlah di Nganjuk, nah, dia rumahnya ada katakanlah ada di Jawa Tengah misalnya, ya wes kehilangan jejak ya. Walaupun ketika ditelusuri ya bisa-bisa saja, tapi kalau dihitung-hitung ongkosnya tidak cocok ya. Belum lagi ketika di sana belum tentu dibayar. Jadi dengan adanya kejadian yang menimpa Anda, dengan adanya sebuah masalah ya, yang menimpa diri Anda ya, itu harusnya Anda ini bisa semakin pintar, bisa semakin cerdas, bisa semakin pandai dengan adanya masalah itu gitu. Nah, jadi itulah manfaatnya. Dan ini banyak lagi. Masalah bisa melatih kesabaran Anda. Masalah bisa menghilangkan kesombongan Anda. Masalah membuat Anda semakin pintar. Jadi kalau Anda berpikir positif semacam itu, ya, maka efek positif dari masalah yang Anda hadapi, Anda dapatkan. Tapi kalau sebaliknya, gerundel, emosi, wah semarah-marah, wes tidak karu-karuan. Ya bukan efek dari masalah yang dampak positif yang Anda dapatkan ya teman-teman nonton Sabtu, tapi dampak negatif akan Anda dapatkan. Ya, justru Anda akan jauh. Justru Anda tidak akan bisa melihat hikmah di balik masalah yang Tuhan berikan kepada Anda. Jadi itulah teman-teman weton Sabtu ya. Ketika Anda ini dihadapkan pada sebuah masalah, yang pertama adalah tenangkan batin Anda. Tenangkan jiwa Anda supaya Anda ini bisa melihat masalah itu dengan detailnya. Kadang ya, masalah yang menimpa kita A gitu ya, itu belum selesai di A, masih ada B, C, D, E, F sampai Z. Justru ini masih kecil, ini adalah permulaannya. Justru yang Z ini yang besar gitu, yang harus kita persiapkan dari sekarang gitu. Coba bayangkan ketika kita tidak persiapkan dari masalah yang kecil, ketika kita sampai kepada masalah yang Z, ya sudah berantakan, hancur lebur, tidak karu-karuan. Nah, semoga ini bisa memotivasi ya teman-teman weton Sabtu. Ketika Anda dihadapkan pada sebuah masalah, Anda harus bisa melihat masalah itu sedetail itu ya. Artinya ada sisi positif yang harus kita dapatkan itu dari masalah yang menimpa kita. Lah kalau seperti itu, Anda kadang ya juga rindu dengan masalah gitu. Loh ya, ketika Anda sudah stabil itu rindu dengan masalah. Kenapa bisa Anda selesaikan semua kok ya? Nah, ini sama halnya dengan saya dulu ya, bekerja di sebuah perusahaan. Perusahaan ketika saya datang itu sudah pasti kacau gitu. Kacau aturannya, wis amburadul SOP-nya, wis kacau tumpang tindih, wis ndak karu-karuan. Saya punya target ya, katakanlah 3 bulan harus selesai. Ya, wis banyak yang ndak suka, wis perubahan-perubahan ini banyak suka. Wis saya ndak peduli. Ya, yang penting saya harus bisa merubah ini. Setelah 3 bulan berubah semua, tertata rapi berubah. Nah, dari sinilah kalau sudah tertata ini tidak ada pekerjaan saya, wis tengok-tengok gitu. Kadangnya cuma tengok-tengok di kantor gitu lah. Ya, jam 10 itu wis tengok-tengok, wis mari nginput data-data gitu. Verifikasi cabang-cabang sudah selesai semua. Ya, tengok-tengok. Ya akhirnya saya tengok-tengok itu ya sampai berapa bulan itu ya. Sampai 8 bulan itu tengok-tengok tahu. Akhirnya saya mengundurkan diri. Pak, perusahaan sudah saya tata, sudah rapi, tinggal teruskan. Saya tak cari perusahaan yang hancur lagi. Saya benahi. Nah itu. Biasanya kalau enggak mau ya, kalau bosnya gandoli, ya tolong kasih perusahaan baru lagi gitu. Kita bentuk perusahaan baru lagi supaya saya ada kerjaan. Enggak enak saya kerjain tengok-tengok terus enggak ada kegiatan. Ya, kenapa sudah tertata kok gitu. Artinya pekerjaan yang harusnya diselesaikan dari jam 8 sampai jam 5 sore ini saya kerjakan, itu saya kebut ya. Bulan pertama, kedua, ketiga ngelembur saya gitu. Untuk menyelesaikan administrasi itu biasanya 1 bulan itu lembur-lembur, mengumpulkan data.
Habis data, eksekusi. Habis eksekusi, evaluasi. Yang mau ikut pembaruan silakan, yang mau ndak ikut ya tak siapkan kontrak pemutusan. Begitu guys. Perusahaan maju. Masalah itu seperti itu teman-teman ya. Kalau kadang kita tidak bisa menyelesaikan sebuah masalah, kita rindu dengan masalah gitu. Berarti apa? Anda sudah bisa mengendalikan masalah Anda. Anda sudah bisa menjadi raja atas diri Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.